Menyambung silaturahmi butuh pengorbanan. Pengorbanan harta, pengorbanan perasaan, pengorbanan tenaga. Karena ini adalah ibadah yang agung, ibadah yang agung, ya. Pengorbanan harta, Allah mengatakan memuji orang-orang beriman, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Di antara ciri-ciri orang beriman adalah memberikan harta yang dia sukai kepada kerabatnya. Dia memilih harta yang dia sukai untuk apa? Kerabatnya, ya. Dan ini butuh pengorbanan. Kita suka uang kasih sama kerabat. Makanya saya bilang sama antum, kalau antum tiba-tiba terbetik hati ingat tante, segera ambil ATM. Kemudian pencet 0, ingat 0-nya 6, jangan 3. Bismillah. Lama-lama terbiasa. Tante dulu masih kecil mungkin sayang sama kita, bibi dulu mungkin gendong-gendong kita. Ini orang pernah cebok kita, itu kita tahu, lupa. Yang jelas ini rahim. Rahim, ya. Jangan ragu-ragu, tiba-tiba pengen beli hadiah buat ponakan, beli hadiah. Jangan ragu-ragu. Ponakan ada yang pengen belikan mainan, belikan, jangan ragu-ragu. Kita sedang menyambung apa? Silaturahmi. Butuh pengorbanan. Sampai ada yang bilang, Ustaz, kemarin saya ditanya, Ustaz, ada orang memanfaatkan, saya sering bantu kerabat, sehingga saya dianggap dimanfaatkan oleh kerabat. Bagaimana Ustaz? Justru itu yang kita cari, dimanfaatkan oleh apa? Kerabat, sehingga harta kita bermanfaat. Makanya dimanfaatkan. Terus mau dimanfaatkan sama siapa? Kalau janda yang minta bantuan semangat, begitu maksudnya. Sama kerabat kurang semangat. Ya, manfaat kerabat itu yang kita cari. Ya. Berbeda kalau kau dimanfaatkan oleh kerabat, kemudian istrimu jadi kurus kerempeng. Nah, itu berarti kau salah dalam skala prioritas. Tapi kalau istri alhamdulillah gemuk, berbobot, bersahaja, uang buat apa? Mau simpan-simpan, bawa mati, nggak dibawa mati, udah. Bisa sambung silaturahmi, sambung. Tentu dengan skala prioritas, ya. Jadi butuh pengorbanan uang, butuh pengorbanan tenaga. Sisihkan waktu untuk main ke rumah kakak, ke rumah adik, jenguk, biaya besar pergi ke tante om mungkin di kota lain, mungkin naik kereta, mungkin naik motor, mungkin naik mobil, tenaga, ya. Butuh. Ini mengeluarkan tenaga pada tempatnya karena kita ingin menyambung apa? Silaturahmi. Dan yang paling susah, korban perasaan. Karena hubungan dalam kerabat terkadang masalah. Tidak semua kerabat ngaji, tidak semua kerabat memahami. Kadang mengganggu kita, sabar ya. Karena tidak semua kerabat memahami. Yang jadi masalah terkadang korban perasaan. Saya punya kawan 2. Satu datang sama saya, Ustaz, untuk ketemu umrah, dia cerita, Ustaz, saya punya kerabat Ustaz. Kalau saya kasih uang banyak sama mereka, mereka bilang sombong bagi-bagi uang banyak. Kalau saya kasih sedikit, pelit. Ya kasih tengah-tengah. Enggak sombong, enggak pelit. Saya bilang, subhanallah, ada yang seperti itu ada. Saya punya teman juga, dia selalu bantu kakaknya. Banyak dia bantu kakaknya, dia bantu kerabat kakaknya, dia bantu ponakannya. Tapi kakaknya tidak pernah bilang jazakallahu khairan. Selalu dia bilang, memang itu kewajibanmu atas saya. Dulu yang cebok kamu siapa? Subhanallah. Iya, memang kau cebok kamu, kewajibanmu sebagai kakak. Ini tidak wajib untuk menafkahi kakak dan adik. Tapi subhanallah, kakaknya tidak ada kata terima kasih. Sampai teman saya ngeluh berapa kali, bilang sabar. Itu Allah ingin pahalamu sempurna. Maka orang yang kau bantu tidak mengucapkan terima kasih. Ya. Ini namanya korban apa? Perasaan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, walakinil wasil man idza quti'at rahimuhu wa salaha." Bukan penyambung silaturahmi sejati adalah yang berbuat baik kalau dibaikin. Tetapi penyambung silaturahmi adalah yang diputuskan tetap dia sambung, diputuskan dia sambung, diburukin dia baikin, dijelekin dia baikin. Ini penyambung silaturahmi sejati. Karena berarti dia menyambung silaturahmi bukan karena duniawi, bukan karena untuk diucapkan terima kasih, bukan karena untuk disanjung oleh kerabatnya, tapi dia mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini susah. Banyak kita kalau nyambung tidak dibilang terima kasih, tidak disambung lagi, selesai. Yang satu boleh kita ini terima kasih, syukron kakak masya Allah. Kasih lagi. Yang satu memang kewajibanmu. Ya. Korban perasaan. Sampai ada seorang sahabat datang, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'unani." Ya Rasulullah, saya punya kerabat. Saya sambung, mereka putusin silaturahmi.
Wa uhsinu ilaihim wa yusuna ilayya. Saya berbuat baik sama mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Air susu dibalas dengan air toba. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Aku sabar memaafkan mereka, mereka berbuat jahil kepadaku. Bagaimana apa yang Rasul lakukan? Semua kebaikan dibalas keburukan. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa in kunta kama qult fa ka'annama tusifuhumul mal wa la yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta ala dhalik. Kalau apa yang kau ucapkan itu benar, seakan-akan kau masukkan debu panas dalam mulut mereka. Maksudnya ada yang mengatakan menunjukkan mereka berdosa karena membalas kebaikan dengan apa? Keburukan. Ada yang mengatakan buat malu mereka, rai gedek, sudah berbuat buruk dibalas dengan kebaikan itu seharusnya malu. Tapi perhatikan di akhir hadis kata Rasulullah SAW, wala yazalu ma'aka minallahi dhahirun ma dumta ala dzalik. Senantiasa Allah kirimkan penolongmu selama kau seperti itu. Ada Allah kirim penolong, mungkin malaikat menolong kita dalam banyak hal. Ada penolong kuatkan kita. Ada penolong buat kita untuk berbuat kebaikan, bersabar, istiqamah dalam kebaikan. Allah kirim dan kita buku penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini sabar, bertahan, korban perasaan karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pahalanya besar. Jangan terpancing memutuskan silaturahmi. Maka sekarang kita pastikan, antum, saya juga, semua pastikan. Rahim kita yang saya sebut nanti, ada enggak masalah? Coba. Nenek ada masalah enggak? Sudah enggak ada masalah, sudah meninggal dunia. Kakek enggak ada masalah, sudah meninggal dunia. Waktu hidup ada masalah enggak? Ada, ya sudah. Bapak, Ibu, taib. Siapa lagi? Tante, bibi, ada masalah enggak? Taib. Bukan cuma ada masalah tidak. Kamu sambung enggak? Ada telepon enggak? Ada kirim hadiah enggak? Atau cuek, enggak ada urusan? Tante enggak ada urusan. Kalau tidak ada urusan berarti tidak menyambung silaturahmi. Tidak ada kontak. Bertahun-tahun lewat, tidak ada telepon, tidak ada kontak. Silaturahmi bagaimana seperti ini? Taib. Kakak adik. Ada hubungan enggak? Bayangkan sama kakak adik enggak pernah teleponan. Enggak pernah kunjungan. Tiap hari ketemu kawan, ketawa ketiwi. Undang orang makan di rumah. Kakak adik enggak pernah diundang. Ribut melulu, gontok-gontokan. Sebagian kerabat terkadang kurang ajar. Mentang-mentang ibunya sayang sama dia, dia lapor sama mamanya. Mak ini gini-gini. Akhirnya mamanya ikut menyerang. Karena sayang kepada salah satunya. Sabar. Sabar. Nah kita jangan sampai ada masalah. Pastikan. Tapi sama anak ada masalah enggak? Kalau enggak ada, alhamdulillah. Ponakan bagaimana? Adakah perhatian kita kepada mereka? Adakah sumbangsi kita? Apakah pemikiran, duit, uang? Ataukah kita hambar? Kalau hambar berarti enggak ada silaturahmi. Mungkin tidak dibilang memutuskan, Allah alam. Tapi tidak ada silaturahmi. Ya, ini harus kita perhatikan, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi memutuskan silaturahmi. Tapi demikian saja, mohon maaf banyak pertanyaan tidak bisa saya jawab. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.